Terima kasih Ibu Helsa. Eh, yang saya hormati, di sini ada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian ada Ketua Badan Arbitrase Syariah, ada juga Bapak Dekan Fakultas Hukum Unpad, kemudian Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, dan juga teman-teman semua. Saya izin untuk share screen ya. Jadi seperti tadi disampaikan, saya diminta untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan penguatan peran arbitrase nasional dan internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis. Saya agak meminimalisir nanti masuk ke arbitrase yang syariahnya, karena saya yakin dua pembicara lain akan sangat concern dengan itu dan memiliki background dan referensi yang jauh lebih tinggi. Saya akan mulai, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika pertama kali belajar arbitrase yang saya baca adalah buku ini. Jadi buku ini ditunjukkan oleh senior saya, Profesor Dr. Komar Kanta Atmaja, waktu itu almarhum. Beliau waktu itu Wakil Ketua BANI, dan juga Profesor Priyatna Abdul Rashid, ya, senior saya di BANI. Jadi buku ini ditulis tahun 1960 oleh El Khoury and El Khoury, ya. Ini suami istri. Dan yang menarik yang dibahas dalam buku ini, sejarah arbitrase itu dimulai dari sejarah Nabi Sulaiman. Ketika ada dua orang ibu berebut seorang bayi. Jadi Nabi Sulaimanlah yang kemudian waktu itu menjadi arbiternya dan kemudian menyelesaikan soal ini. Jadi kalau dirunut ke belakang, buku-buku barat sekalipun merujuknya ke cerita-cerita yang selama ini kita kenal dengan sangat familiar dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah kita, dan lain-lain. Saya ingin start juga bahwa sebetulnya secara internasional, ya, value atau nilai sengketa itu dalam beberapa tahun terakhir, ya, itu nilainya tidak kurang dari 1.200 triliun. Jadi 1.200 triliun itu adalah sengketa-sengketa yang terjadi di sektor-sektor bisnis yang diselesaikan oleh 13 lembaga arbitrase di dunia. Jadi ada 13 lembaga arbitrase di dunia yang menangani sengketa, yang paling banyak menangani kasusnya itu dari sisi potensi dan dari sisi nilainya adalah ICC. ICC ini adalah lembaga arbitrase di Paris. Tapi kalau dari sisi jumlah, LMEE di London itu juga tinggi, tapi dari jumlah. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari sisi jumlah, ya, sampai 2019 sebelum COVID, kita lihat itu lembaga arbitrase maritim di Inggris itu menangani 1.756. ICC memang hanya menangani 869, tetapi dari sisi jumlahnya dia yang paling besar, karena yang ditanganinya sangat-sangat besar. Ya. Indonesia beberapa kali juga berproses di arbitrase di ICC, ya, dan BANI juga punya kerjasama dengan ICC dan lain-lain. Seringkali juga arbitrase di BANI itu pihaknya ada di luar negeri satu, arbiternya juga ada di luar negeri, ya, sebagian di Jakarta. Tetapi dengan kita menggunakan online yang terakhir, karena BANI juga sudah masuk ke online arbitration, maka kita bisa melaksanakan itu dengan lebih simpel. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan bahwa ini adalah bidang-bidang yang paling banyak
disengketakan. Kalau LMEE kan tadi maritim, ya. Kalau ICC ada international trade, ada corporate, ada banking, ya. Kemudian ada juga telekomunikasi dan lain-lain. Yang luar biasa tetangga kita SIAK. SIAK itu Singapore International Arbitration Center. Ya, SIAK itu termasuk yang di 13 besar dunia ini. Ya, jadi kalau kita mau jujur, dari sebegitu banyaknya kasus, itu hanya sekitar 13 lembaga arbitrase dunia yang menanganinya. Ya. Ini yang internasional. Kemudian bagaimana dengan keadaan Indonesia? Di Indonesia ini ketika kita memasuki pandemi, terjadi lompatan yang luar biasa. Indonesia ternyata menjadi 10 negara dengan persentase pengguna e-commerce tertinggi, dan kita nomor 1. Jadi dari sisi pertumbuhan ya, Inggris malah jadi nomor 2, Filipina nomor 3, dan seterusnya. Jadi kalau melihat dari sisi pertumbuhan dan jumlah kenaikan, persentase kenaikan negara dengan pengguna e-commerce tertinggi, itu kita. Karena memang kita itu terdorong oleh jumlah populasi yang 270 juta lebih. Jadi salah satu kekuatan e-commerce, kalau kita mau lihat, adalah jumlah populasi. Nah, kemudian Indonesia juga yang mengkhawatirkan, data dari 5 pengadilan niaga, itu ada setidaknya 1.298 perusahaan dimohonkan PKPU dan filing ketika kita berada di pandemi ini sekarang. Ya. Makanya yang harus diwaspadai itu adalah scaring effect. Tadi juga sudah disinggung ya. Ada luka dalam di dunia usaha ini, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia. Sehingga kita memerlukan regulasi, memerlukan bagaimana settlement of dispute yang efektif, efisien, agar kita cepat melakukan pemulihan ekonomi. Ini adalah nilai e-commerce kita sendiri mencapai 266,3 triliun pada 2020 ini. 266,3 triliun ya. Dan tadi juga sudah disampaikan banyak sekali yang orang beralih dari yang fisikal menjadi cyber. Saya sebetulnya agak mengusulkan juga nih, mestinya mungkin ada kerjasama antara MUI atau Basarnas atau apapun ya dengan platform seperti Gojek, supaya orang Islam yang akan membeli GoFood itu tahu dikasih halal dan tidak halal. Ya, jadi ini akan memberikan, saya kira, servis yang sangat baik. Untuk perbankan yang lebih luar biasa lagi, kita lihat ya, mobile banking itu naiknya luar biasa. Orang meninggalkan cabang, kalau datang ke cabang bank, ya, orang meninggalkan internet banking saja sudah ditinggalkan, ATM juga sudah ditinggalkan, orang sekarang sudah bergerak ke mobile banking. Ya, jadi makin modern karena di kita itu memang jaringan internet kita sudah semakin baik, ya, dari 83.000 desa kelurahan di kita itu hanya tersisa sekitar 10-12.000 desa yang berada di 3T ya, dan di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh internet. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bisnis dan transformasi digital yang kita hadapi ya. Dengan konektivitas tanpa batas itu, ada big data, perlindungan konsumen dan lain-lain, maka kita memerlukan di ujungnya adalah progressive dispute settlement. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saya akan bicara juga pada titik akhirnya adalah ketika kita bicara tentang bagaimana arbitrase yang dipercepat, yang kita kenal dengan expedited arbitration. Kita tahu bahwa yang menjadi dasar arbitrase kita adalah Undang-Undang 30, seperti tadi disampaikan. Apa sih sebetulnya yang mendorong orang masuk ke arbitrase, tidak ke pengadilan?
Ini kan pertanyaan umum yang selalu kita tanya. Yang pertama, pasti yang ada di benak mereka ketika mereka memilih arbitrase itu adalah ingin segera cepat keluar dari sengketa. Jadi ingin segera cepat keluar. Yang kedua, mereka selalu berpikir bahwa arbitrase itu pendekatannya ex aequo et bono, kemudian win-win solution, walaupun arbitrase ini pada akhirnya bisa win-lose, betul, karena akan diputus oleh arbiter, atau bisa lose-lose, ya, dua-duanya dikalahkan. Karena kalau mau win-win solution bukan di arbitrase, tapi di mediasi, di negosiasi. Tapi ketika negosiasi mediasi ini tidak selesai dibawa ke arbitrase, arbitrase akan memutus, ada kemungkinan bisa win-lose, bisa lose-lose, bisa juga dua-duanya win-win. Ya. Nah, yang lain orang memilih arbitrase itu karena ingin reputasinya terjaga. Berbeda dengan pengadilan yang open, arbitrase itu rahasia, arbitrase itu tertutup. Kemudian kepastian hukum, secara wajar, adil, saya sangat memegang teguh istilah Billigheid dan Redelingsheid sebetulnya. Billigheid dan Redelingsheid itu adalah asas hukum itikat baik, asas hukum yang bisa kita gunakan ketika kita memutus. Ya. Kemudian dalam arbitrase ada juga yang unik, di mana para pihak itu terlibat dalam prosesnya, termasuk menentukan arbiternya. Berbeda dengan pengadilan yang dia tidak bisa sentuh, tapi kalau misalnya dalam arbitrase dia bisa pilih. Satu pihak pemohon memilih arbiter, termohon memilih arbiter juga, kemudian mereka sepakat para arbiternya memilih ketua, atau ketua itu ditetapkan oleh ketua bani kalau di bani. Apakah mereka yang dipilih menjadi arbiter si A, si B itu menjadi tidak independen? Tidak. Di bani tetap kita berpikir bahwa arbiter yang ditunjuk tetap akan independen. Dia akan memutus berdasarkan hukum, keadilan, Billigheid, Redelingsheid. Ya. Kalau kemudian mereka meminta ex aequo et bono, juga kita akan proses itu. Biayanya juga lebih murah dan tidak menyita waktu karena tidak bertele-tele. Ini adalah saya boleh gambarkan ketika orang berada di non adjudikasi, ya, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, maka di sini seluruhnya sangat tergantung kepada para pihak itu. Mediator sekalipun ketika melakukan mediasi tidak memutus perkara dan juga tidak memberikan istilah tidak memaksa orang untuk memutus. Mediasi itu hanya menjadi penengah. Yang memutus adalah mereka sendiri. Tapi ketika berangkat ke kiri, makin ke kiri, nah ini di sini sudah menjadi adjudikasi. Sama ketika makin ke kiri lagi, ke badan peradilan, makin adjudikasi lagi. Sehingga kita membedakan antara adjudikasi litigasi dan adjudikasi non-litigasi. Pengadilan itu yang litigasinya, arbitrase yang non-litigasinya. Nah, tapi dalam arbitrase kita juga mengenal adanya hybrid. Jadi seringkali ketika sengketa terjadi, kalau saya sebagai arbiter, pertama pasti akan menawarkan kalian damai. Kita minta mereka untuk damai. Ya, karena kalau mereka kemudian bisa berdamai, ya bagus sekali. Ya. Kemudian kita putuskan perdamaian. Nah, 5 langkah penguatan peran arbitrase sesuai dengan judul yang ada itu. Yang pertama tentunya penguatan lembaga. Penguatan lembaga dikenal publik, ya. Kemudian reputasinya, kemudian efektif cepat, kemudian expertnya, sehingga orang akan datang ke situ yakin bahwa expert yang akan putus, yang independen. Kemudian public trust-nya, nah, integrity ini pasti harus, ya. Karena tanpa integritas lembaga arbitrase juga tidak akan dipercaya publik. Sosialisasi dan diseminasi ini juga penting, ya. Tapi transformasi digital saya taruh sengaja di nomor 2 karena ini paling penting. Kita tidak mungkin
sekarang tidak menggunakan itu. Mahkamah Agung pun sudah sangat progresif, memungkinkan adanya pengadilan secara online, ya, di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu. Kemudian rules-nya pun harus kita modernisasi terus, ya, modern rules, modern institution, dan international level kalau kita mau menjangkau yang tadi. Ini contohnya, kalau misalnya kita ada di negosiasi dan mediasi, maka high control, ya, para pihak itu bisa mengontrol dengan baik, tapi makin ke kanan para pihak makin tidak bisa mengontrol karena akan diputus oleh arbiter atau oleh hakim. Bapak dan Ibu sekalian, ini arbitrase nasional dan internasional itu bedanya apa? Ya. Kalau arbitrase nasional tidak ada unsur asing. Jadi kalau saya menangani kasus di Bani, dan kemudian pertama kali saya lihat, ini ada nggak badan hukumnya asing, atau kontraknya dibuat di luar negeri, atau apapun, sehingga ketika kita sampai pada kesimpulan tidak ada, maka kita langsung mengatakan bahwa ini adalah national arbitration. Tapi kalau kemudian ada, unsurnya bisa macam-macam. Pihaknya satu asing, atau kontraknya pihaknya 2 Indonesia tapi ditandatangani perjanjiannya di luar negeri, dan lain-lain, ya. Ini bisa menjadi international arbitration. Oleh karena itu, ketika kita ada foreign elements, ya, ada unsur-unsur asing ini, maka langsung kita akan bicara tentang prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional itu ada 2 titik taut, ada primer, ada sekunder. Yang sekunder itu antara lain adalah untuk menetapkan hukum apa yang akan berlaku. Tapi biasanya dalam kontrak mereka sudah melakukan choice of law. Choice of law, choice of forum, ya, sehingga memudahkan kita untuk menindaklanjutinya. Kalau international arbitration, soal yang sekarang sering kali menjadi isu adalah recognition and enforcement, pengakuan dan pelaksanaan. Ya. Kita sebetulnya arbitrasi internasional itu bisa nanti akan dieksekusi di Indonesia dengan sesuai dengan New York Convention, ya, Convention tentang recognition and enforcement of foreign arbitral award, ya, dan juga ada juga yang menggunakan Washington Convention, ya, tentang International Center of Dispute between State and National of Other State itu. Nah, yang paling penting yang saya lihat, saya baca dari beberapa hal, seringkali orang tidak bisa masuk ke badan arbitrase tertentu, misalnya termasuk mungkin ke Basarnas, karena tidak ada kompetensi absolutnya. Nah, kompetensi absolutnya 2 hal, klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase sebetulnya. Jadi kalau misalnya para pihak dalam perjanjian antara nasabah dengan bank syariah dan sudah menyebut di sana kalau ada dispute masuk ke arbitrase, maka itu sudah menunjuk ke kompetensi absolutnya. Kalau sepanjang tidak ada perjanjian itu, ya mereka harus tidak ada klausul itu, mereka harus membuat perjanjian dulu untuk sampai ke arbitrase. Jadi kalau klausul arbitrase itu ada di kontrak, ada di pasal kontrak yang mereka bikin. Kalau perjanjian arbitrase itu adalah perjanjian setelah sengketa terjadi karena sebelumnya mereka tidak pilih arbitrase. Kalau mereka sudah pilih arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa ini. Ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang 30/1999. Ini yang tadi saya katakan bahwa majelis selalu mendorong untuk damai, tapi kemudian juga bisa juga melakukan hybrid arbitration. Ini Mahkamah Agung juga mengatakan, ya, dalam pengadilan negeri, pengadilan umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Ini penghormatan karena dua-duanya adalah adjudikasi.
Saya ingin jelaskan juga di sini. Wih, sorry. Bahwa yang namanya arbitrase itu ada yang namanya asas variability doctrine, ya, di mana suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ya, ini ada di Undang-Undang 30. Seringkali orang berdebat, perjanjiannya kan udah selesai, udah berakhir, apakah klausul arbitrasenya tetap berlaku? Nah, ini pasal 10 huruf H menjawab itu. Variability doctrine itu mengatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ini termasuk juga ya novasi, pewarisan dan lain-lain juga sama. Perjanjian kompetensi kita terkait dengan governing laws tadi saya katakan bahwa kalau ini nyangkut arbitrase, arbitrase itu memiliki hak untuk menggunakan hukum yang dipilih para pihak. Nah, disinilah sebetulnya keleluasaan kalau masuk ke syariah. Karena pilihan hukum, pilihan hukum acaranya juga, prosedurnya itu kita merujuk kepada lembaga arbitrase. Dan arbitrase itu pun nggak selalu institusional, bisa juga ad hoc. Ya. Jadi kalau ada orang secara pribadi menjadi arbitrator juga tidak dilarang sebetulnya. Nah ini choice of arbitration, saya hanya ingin tunjukkan di sini ya, kalau para pihak itu nanti memilih arbitrase berarti dia akan choice of forumnya, dia akan memilih forumnya. Tapi kalau para pihak tidak memilih itu, maka akan berlakulah hukum perdata internasional. Kalau ini internasional. Misalnya menggunakan di mana dia berada dan seterusnya. Tapi yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada satu hal yang penting ketika di Uni Eropa itu terjadi transaksi e-commerce antara konsumen dengan pedagang di marketplace, ya di toko-toko online itu demikian rupa, maka mereka menggunakan yang namanya expedited arbitration, arbitrase yang dipercepat, ya, dan sangat simpel untuk menengahi sengketa konsumen dengan produsen ataupun penjual. Ini adalah contohnya, ada settlement of dispute, ada arbitration clause, kemudian mereka menyelesaikannya dengan expedited arbitration, ya, dan prinsipnya diselesaikan jauh lebih cepat. Saya agak cepat-cepat karena waktunya tidak banyak ya. Nah ini contoh lain Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam arbitrase itu kita juga mengenal upaya perdamaian. Ya. Kalau di BANI ini diatur di pasal 19 BANI Rules tahun 2021, sehingga kalau misalnya mencapai damai maka akan langsung diputus oleh putusan arbitrase. Putusan arbitrase damai ini sama didaftarkan di pengadilan negeri dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan arbitrase. Arbiter bisa juga atas kesepakatan para pihak ditunjuk menjadi mediatornya, sehingga menjadi lebih cepat dan lebih simpel. Tapi kalau gagal damai, ya kita masuk ke arbitrase lagi. Nanti terakhirnya akan diputus oleh arbiternya. Jadi putusan arbitrase itu bisa hasil perdamaian, atau bisa orang yang gagal damai kemudian diputus berdasarkan putusan arbitrase. Jadi dan waktunya maksimal 6 bulan, tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau molor misalnya karena ada hambatan tertentu, maka harus mendapatkan izin perpanjangan. Maaf, Prof. Waktunya 5 menit lagi, Prof. Oke. Nah, kalau arbitrase internasional ini saya kira kita sudah tahu semua ya. Kalau diputus di luar untuk dilaksanakan di Indonesia harus meminta fiat eksekusi. Kalau pihaknya negara itu oleh Mahkamah Agung, kalau pihaknya individu maka itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini juga saya tunjukkan
Bagaimana dengan arbitrase online? ICC yang tadi kita sebut sebagai lembaga yang sangat besar, itu mulai tahun 2021 Januari, itu sudah menyelenggarakan sidang secara online, baik atas kesepakatan para pihak ataupun tidak. Dulu harus selalu atas kesepakatan para pihak, tapi ICC Rules yang terbaru mengatakan ada atau tidak ada kesepakatan, mereka bisa laksanakan secara online. Kalau di Indonesia, ya kita merujuk pada pasal 3 Undang-Undang 30, dan kalau di Bani kita sudah punya aturan sendiri tentang arbitrase secara elektronik. Ini contoh-contohnya, ya. Tapi intinya bahwa arbitrase online itu bisa kita combine. Misalnya replik, duplik, jawaban, permohonan, itu semua kita minta tetap hard copy, putusannya juga tetap diputuskan secara hard copy, tetapi sidang-sidang itu bisa dilaksanakan secara online. Dan sebetulnya Undang-Undang Arbitrase tahun 1999 ini sudah jauh-jauh hari. Karena arbitrase itu menurut Undang-Undang 30 1999 nggak mesti selalu tatap muka. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimil, email, malah sudah bilang email, ya, ini bisa dilakukan, ya, disertai dengan satu catatan penerimaan para pihak. Kalau email udah pasti ada catatan penerimaannya. Kemudian tentang bukti-bukti elektronik, ini juga sudah diatur di Undang-Undang ITE, ya. Undang-Undang ITE itu sebetulnya mengakui informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara. Ini juga Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung malahan persidangan elektronik itu dari mulai penyampaian gugatan, permohonan keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan penetapan, ya, itu dapat dilakukan secara online. Ini di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Luar biasa, Mahkamah Agung sangat progresif. Saya sidang di MK juga mewakili pemerintah, menyampaikan keterangan presiden dan lain-lain, itu biasa kita lakukan dari kantor secara online. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah itu, saya senang menggunakan istilah arbitrase sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah itu ketika Abu Sureh menjadi tahkim, menjadi arbiter, dan beliau mengatakan, banyak rakyat kami yang datang kepada saya, kemudian saya memutus, yang membuat mereka lega, buat mereka bahagia, kata Rasulullah, kamu sudah lakukan itu dengan benar. Pertama, karena kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab. Secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayainya. Secara sukarela mereka akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesempatan mereka mengangkat arbiter. Kalau mereka mengangkat arbiternya, masa dia akan ingkari, gitu ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat prinsipil, ya. Mereka menghargai hak orang lain sekalipun orang itu adalah lawannya. Mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada pihak orang lain. Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara, bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri, dan sesungguhnya pelaksanaan tahkim ini di dalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian. Dan Umar Ibn Khattab itu luar biasa juga mengatakan, tolaklah perselisihan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Jadi pendekatan ex aequo bono, pendekatan sistem yang tadi, bilik heid, relik heid, itu menjadi penting. Dan alangkah baiknya kalau arbiter yang akan memutus itu ya istihoroh dengan baik.
Ya, kalau saya menganggap bahwa melakukan itu adalah upaya ujung kita ketika kita sudah melakukan semua upaya-upaya yang ada. Karena barangkali setelah kita hitung dengan benar pun bisa menjadi ada petunjuk lain kalau kita ingin mendapatkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.